lagi bersama saya Patricia Erleli. Pada video kali ini saya akan membahas 4 materi mengenai sistem informasi manajemen. 4 materi akan saya bahas antara lain yang pertama, sistem informasi manajemen, yang kedua perangkat keras, yang ketiga perangkat lunak, dan yang keempat brainware. Materi yang pertama, sistem informasi manajemen. Ada 7 poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi sebagai kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mengelola data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Poin yang kedua, alat pengolah dalam sistem informasi. Alat pemproses atau pengolah data terbagi menjadi 2, yaitu utama dan bantuan. Utama yang terdiri dari otak. Otak manusia memiliki 2 macam memori, yakni memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Memori jangka panjang adalah memori yang digunakan sebagai tempat untuk mengingat dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan memori jangka pendek adalah memori yang digunakan saat kita sedang bekerja atau berdiskusi. Kemudian yang kedua, bantuan. Bantuan ini terdiri dari 4. Yang pertama, manual. Yang kedua, mekanik. Yang ketiga, elektrik. Yang ketiga, komponen sistem informasi berbasis komputer. Komponen sistem informasi tersebut antara lain yang pertama, perangkat keras atau biasa kita sebut dengan hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, manusia. Yang keempat, prosedur. Yang kelima, basis data. Yang keenam, jaringan komunikasi. Sedangkan salah satu pengelompokan lainnya adalah yang pertama data, yang kedua orang-orang, yang ketiga aktivitas, yang keempat jaringan, dan yang kelima teknologi. Poin yang keempat, sistem informasi dan organisasi. Menurut sudut pandang organisasi, komponen penting lainnya dalam suatu organisasi dapat berupa yang pertama, tempat kerja. Tempat kerja merupakan tempat di mana sumber daya manusia membuat dan memasarkan produk dan jasa. Yang kedua, budaya. Budaya merupakan cara-cara yang dilakukan oleh para karyawan dalam suatu organisasi yang dapat menjadi perekat sosial di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, kekayaan. Kekayaan perusahaan meliputi uang, peralatan, informasi, dan metode. Kemudian yang keempat, pengaruh. Pengaruh timbal balik yang terjadi antara perusahaan dan lingkungannya terjadi sebagai akibat adanya interaksi yang terjadi secara terus-menerus. Poin yang kelima, sistem informasi dan manajemen. Manajemen dipandang sebagai suatu upaya atau proses pencapaian tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain. Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan-kumpulan dari sub-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan. Poin yang keenam, evolusi sistem informasi. Kualitas informasi haruslah relevan, tepat waktu, akurat, dan lengkap. Perubahan yang terjadi dari konsep data processing system ke sistem informasi manajemen adalah perubahan dalam kepentingan. Poin yang ketujuh,
subsistem informasi secara organisasi yang terdiri dari yang pertama sistem informasi eksekutif, yang kedua sistem informasi pemasaran, yang ketiga sistem informasi manufaktur, yang keempat sistem informasi materi, yang kedua hardware atau perangkat keras. Di sini ada 4 poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama, peralatan input. Peralatan input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Beberapa peralatan input antara lain yang pertama, keyboard. Keyboard digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk teks ke dalam komputer. Yang kedua, mouse. Mouse merupakan alat yang digunakan sebagai pointer. Yang ketiga, kamera video. Kamera video digunakan untuk menyimpan data gambar yang dapat bergerak juga bersuara. Yang keempat, scanner. Scanner merupakan alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk gambar. Yang kelima, kamera digital. Kamera digital merupakan alat yang dapat digunakan untuk menyimpan data gambar. Yang keenam, Optical Code Recognition atau OCR adalah peralatan yang digunakan untuk membaca barcode. Dan yang ketujuh, touchscreen. Touchscreen dapat menggunakan telunjuk untuk memilih sesuatu yang ada di layar. Poin yang kedua, Central Processing Unit atau biasa yang kita sebut dengan CPU. CPU merupakan jantungnya sistem komputer. CPU tidak bisa bekerja dengan sendiri. CPU akan bekerja sama dengan bantuan komponen pendukung lainnya, seperti arithmetic logical unit atau ALU, control unit, dan sistem register. Yang pertama, arithmetica logical unit atau ALU merupakan bagian dari CPU yang melaksanakan semua perhitungan aritmatika atau matematika dan melaksanakan operasi logika. Yang kedua, control unit merupakan bagian dari CPU yang berfungsi mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Yang ketiga, register. Register dalam CPU berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk data-data yang akan diproses oleh CPU. Pada umumnya, CPU memiliki beberapa register yang berbeda dalam operasinya. Di antaranya yaitu akumulator, data register, address register, program register, dan status register. Peralatan output. Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Beberapa peralatan output antara lain, yang pertama printer. Printer merupakan peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data ke kertas. Yang kedua, layar monitor. Layar monitor merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data dalam bentuk visual. Yang ketiga, head mount display atau HMD merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data pada monitor yang ditempelkan di depan mata. Dan poin yang keempat, peralatan komunikasi. Peralatan komunikasi adalah peralatan-peralatan yang harus digunakan agar komunikasi data bisa berjalan dengan baik. Ada banyak jenis peralatan komunikasi, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, network card, yang kedua, berbagai macam hub, yang ketiga, fiber optik, yang keempat, modem, materi yang ketiga, software atau perangkat lunak. Di sini
ada 2 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian software. Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Software terbagi menjadi 2 bagian, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Poin yang kedua, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem adalah kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer. Perangkat lunak sistem meliputi sistem operasi, interpreter, dan compiler. Di sini akan saya bahas yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer. Misalnya, antara CPU dan keyboard. Jenis-jenis program dalam sistem operasi ada 6. Yang pertama, bootstrap loader. Yang kedua, diagnostic test. Yang ketiga, operating system eksekutif. Yang keempat, BIOS. Yang kelima, utility program. Dan yang keenam, file maintenance. Selanjutnya, dalam sistem operasi mempunyai beberapa fungsi. Antara lain, yang pertama, untuk menjalankan komputer. Yang kedua, untuk menjalankan program aplikasi. Yang ketiga, untuk menjalankan program utility. Yang keempat, untuk mengelola file. Yang kelima, untuk menjalankan mode batch. Yang keenam, untuk memberi layanan pencetakan data di layar dan di printer, serta menyimpan data di dalam satu file. Kemudian, sistem operasi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu multitasking dan multi-user. Multitasking adalah sistem operasi yang bisa melayani beberapa program komputer yang tersimpan pada memori untuk menjalankan aplikasi tertentu pada saat yang bersamaan. Sedangkan multi-user adalah sistem operasi yang bisa melayani beberapa user pada saat yang bersamaan untuk menjalankan satu aplikasi tertentu yang tersimpan pada komputer tertentu. Selanjutnya yang kedua, interpreter. Interpreter merupakan software yang berfungsi sebagai penerjemah bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Yang ketiga, compiler ke dalam bahasa komputer. Yang ketiga, compiler. Compiler berfungsi untuk menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer secara langsung dalam satu file. Fungsi compiler ini sama dengan fungsi interpreter, tetapi caranya yang berbeda. Selanjutnya dari fungsi sistem operasi, kelas selanjutnya yaitu perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan software-software yang siap untuk dipakai. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk membantu menyelesaikan masalah yang relatif umum. Karena itu, sangatlah wajar kalau software-software ini tidak dapat memenuhi kebutuhan spesifik setiap pengguna komputer. Materi yang keempat yaitu brainware. Di sini ada 6 poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama, SDM Sistem Informasi. Sumber daya manusia atau biasa kita sebut dengan SDM. SI atau SIM merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian, dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Poin yang kedua, kelompok eksekutif dan staf. Para eksekutif bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengendalian organisasi untuk jangka panjang di dalam sistem informasi, seperti halnya manajer tingkat menengah, manajer eksekutif dalam mensponsori
Sistem informasi bertindak sebagai pemilik sistem. Poin yang ketiga, manajer komunikasi data. Manajer komunikasi data bertanggung jawab dalam menjamin bahwa fasilitas komunikasi yang ada siap melayani kebutuhan organisasi untuk transformasi data baik secara internal maupun eksternal. Manajer komunikasi data terdiri dari yang pertama, database administrator, yang kedua, manajer keamanan, yang ketiga, manajer pendidikan dan pelatihan, yang keempat, manajer pengolah data. Poin yang keempat, fungsi yang berorientasi kepada pemakai. Yang pertama, manajer proyek sistem informasi. Manajer proyek sistem informasi bertugas untuk menganalisa dan membuat program untuk setiap proyek yang disetujui. Yang kedua, analisis sistem informasi bisnis. Analisis sistem informasi bisnis bertanggung jawab dalam menganalisa problem-problem bisnis dan merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, programmer aplikasi. Programmer aplikasi bertanggung jawab untuk membuat program yang sesuai dengan solusi yang dipastikan. Yang keempat, programmer pemelihara. Programmer pemelihara bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada program aplikasi yang telah operasional dan selalu menjaga agar program aplikasi atau software dapat memenuhi semua kebutuhan manajemen dan perubahan lingkungan. Poin yang kelima, pengendalian intern dan efisiensi. Pengendalian intern dan efisiensi bertanggung jawab dalam mengamankan harta kekayaan perusahaan melalui berbagai macam cara. Yang pertama, manajer operasi. Manajer operasi bertanggung jawab dalam penggunaan komputer sehari-hari secara efisien. Yang kedua, kepala pengendalian produksi. Kepala pengendalian produksi bertanggung jawab terhadap perencanaan input dan output yang berhubungan dengan penyusunan prioritas. Yang ketiga, kepala operator. Kepala operator bertanggung jawab terhadap pemasukan data ke dalam komputer. Yang keempat, manajer sistem. Manajer sistem bertanggung jawab terhadap implementasi dan pemeliharaan sistem operasi. Poin yang keenam, SDM bagian akuntansi. SDM bagian akuntansi dalam suatu perusahaan yang besar meliputi fungsi-fungsi manajerial, keuangan, dan akuntansi biaya. Akan tetapi, struktur dari fungsi-fungsi keuangan dan akuntansi biaya. Akan tetapi, struktur dari fungsi-fungsi ini relatif bervariasi tergantung kepada faktor-faktor seperti situasi dan kondisi perusahaan, gaya manajemen, teknologi yang digunakan, serta bentuk produk dan jasa yang diberikan. Oke guys, jadi sekian dari 4 materi yang saya bahas tentang sistem informasi manajemen. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Models popping bottles.